ada di Komau, bersyukurlah jika sampai saat ini, detik ini, kita masih diberkati nafas kehidupan, masih bisa diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar. Betul ya Pak ya? Setuju Bapak Ibu yang di bawah? Artinya sekali lagi, bersyukurlah bahwa kita semua bisa sama-sama belajar, saudara. Dari kejadian ini kita belajar, yuk kita semua sama-sama belajar. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang saat ini dimerdekakan iman kita. Amin. Orang yang diberkati adalah orang yang merasakan bahwa saat ini kita adalah termasuk orang-orang yang merdeka di dalam iman. Ya. Orang yang merdeka secara iman adalah orang yang tidak terjajah karena hal apapun. Kita nggak dijajah iman kita karena pasangan hidup. Ya, kita nggak terjajah karena masalah pekerjaan, masalah karir. Ya, masalah sakit penyakit. Kalau kita orang yang merdeka adalah kita menyerahkan hidup kita ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, apa yang terjadi, saudara? Kuk adalah sebatang kayu yang menyatukan dua kerbau untuk bekerja bersama-sama. Seperti kuk, saudara, tahu nggak? Anda lihat seperti kayak sapi atau kerbau, ya. Saya mau katanya orang Madura, saya nyaka esabe yang kerja di sawah itu kan ada dua ya. Sapi kanan kiri, di tengahnya itu disatukan. Ya, kalau kita nengok di situ, kalau di kerapan sapi ya, kerapan sapi, saudara tahu? Ya, ada dua sapi, tengahnya ada sebatang kayu. Kalau sapi itu hanya satunya maju, ya, satunya mundur, jalannya itu tong-nyeletong katanya orang, ya, nggak barengan, nggak balance. Ya, harus seimbang. Salah satunya antara yang kanan dan kiri, si kerbau atau si sapi itu, saudara. Kalau sama-sama satunya lemah, satunya sehat, bagaimana? Nggak bisa. Jadi yang lebih lemah ataupun yang lebih pendek ini harus menguatkan dari yang lemah. Kalau pasangan kita ini adalah orang yang gelap, kita mengasihi dia dengan kasih Tuhan, bagaimana caranya Anda menyelamatkan? Tapi jangan Anda masuk ke dalam kegelapan itu. Ngerti nggak sampai di sini, Pak Mardin? Jika Bapak diberikan, dipertemukan oleh seseorang yang tidak percaya, ya, Anda ini adalah anak terang. Kita yang percaya pada Kristus adalah anak-anak Tuhan yang terang. Kenapa kita mau jadi anak yang gelap kalau kita sudah jalan yang benar? Kalau kita saat ini sudah jalan yang tepat? Ya, apakah di saat pasangan kita ngajak kita terjun ke jurang kita mau? Tentunya tidak, kan? Mami, aku mau minum. Oh, ada di meja sana, Mbak. Ambil di meja tadi yang Mami duduk itu. Apa? Lagi. Warung. Anda, Bapak Ibu ngerti nggak sampai saat ini? Ya, Mak. Jika Ya. Mak ketemu dengan pasangan si Bapak, Mak, ya, Mak Lia ini sudah percaya pada Kristus, kan? Dipertemukan oleh Bapak yang tidak percaya pada Kristus. Nah, si Bapak mau ngajak Mak, yuk Mak, kita masuk ke jalan kegelapan, Mak. Kita mau masuk ke jurang, Mak. Apakah Mak itu mau? Tentunya tidak, toh. Jangan mau. Kita anak Tuhan adalah anak yang terang. Udah jalan keselamatan, ngapain kita mau jalan kecelakaan? Yang celaka, ngapain kita masuk ke neraka? Ya, mohon maaf saudara, bahasa kasarnya, sebodoh-bodohnya kita jangan ikutan bodoh. Maaf ya, jangan tersungging loh, ya. Horas, ya. Saya katakan kembali lagi saudara, ya. Kalau kita bertemu dengan orang bodoh, jangan ikut-ikutan jadi orang bodoh. Tapi bagaimana kita mengajarkan agar orang bodoh itu jadi orang yang pintar dan diberkati. Amin. Kalau kita sudah jadi anak yang terang, ngapain kita mau jadi anak yang gelap? Kita mau dibawa kegelapan? Jangan ya Ibu ya. Jangan ya Pak ya. Amin. Ingat, kita ini tugasnya memberkati. Kita ini tugasnya untuk memberitakan firman Tuhan. Yang kalau sudah kita rasakan itu tidak masuk atau sudah keluar dari koridornya Tuhan, ya, kita tinggalkan, hempaskan. Amin saudara, hempaskan. Kalau sekiranya itu sudah jalan Anda yang Anda tempuh tidak benar, hempaskan saudara. Ingat, Anda berharga di mata Tuhan.
Amin. Pak Mardin jangan takut, Bapak sendiri. Ya. Ya ini Abu Game. Nah, pada waktu itu saya untuk nyari saya satu iman itu kayaknya sulit betul Bu Game. Sulit, sangat sulit. Ya pada akhirnya ya saya ya sebenarnya saya juga tidak ingin masuk agama seperti ini, tapi ya mau gimana kalau ya kalau sudah jodoh ini gimana lagi. Kebetulan di lingkungan saya ini kan semuanya Islam semua Bu Game. Jadi saya itu kadang-kadang saya berpikir lagi dengan diri saya. Nah, ketika saya sakit saya didoakan didoakan pastor, didoakan pendeta itu saya tidak bisa sembuh. Akhirnya hati saya itu kayak seperti ada berbicara gitu, Bu Gem, kayak kamu harus baca Alkitab katanya. Akhirnya saya baca Alkitab, penyakit saya itu hilang seketika. Itu saya juga heran. Apa itulah Bu Gem. Kalau saya cerita kayaknya saya Baiklah, gantian ya Pak Mardin ya. Tadi saya mau membaca dari Bapak tadi. Hei, janganlah marah-marah. Oke, kendalikan diri, hati. Nanti jatuh loh, jangan pakai marah-marah. Pak, saya nggak marah-marah. Memang gaya bicara saya macam begini. Ya Pak ya. Saya ini orang Madura Pak. Kalau ngomong model begini Pak, saya tidak marah-marah Pak Mardin. Apakah saya marah-marah dengan Bapak Pak? tidak. Nggak ada marah-marah ya? Memang begini. Pak Mardin sejak karena kapan orang Madura nggak kayak model begini suaranya? Ya kebetulan saya kan juga orangnya juga keras Bu. Enggak, ini ada orang yang menyangka saya marah-marah Pak. Tidak. Sebab Enggak, saya memang pun gaya dulu saya seperti ini bicaranya Pak. Bu Gem, saya juga bukan ibaratnya, saya juga pernah juga dulu berjodoh dengan orang ya mungkin satu suku sama Bu Gem lah dulu. Waktu saya kan di kampung saya kan Sembang Pakato, Oke, Karangan pasti namanya dulu, Pak, Karangan. ya, saya akan menjawab dulu pernyataan Bapak tadi. Pernyataan ya. Iya. Bapak ngerasa bahwa Bapak masih percaya pada Kristus. Ya. Tetapi kembali lagi Pak ya. Kan saya katakan tadi orang menjual Yesus ini banyak macamnya Pak. Ya. Orang menjual Kristus itu banyak macamnya. Satu karena pasangan hidup. Bapak pikir bilang begini, Bu Gom saya nggak dapat pasangan hidup yang seiman, Pak. Oh silakan Bapak, enggak apa silakan. Enggak, aku mau nganggap papan mau ngambil ini. Oh, Bikin. au. Nah, Oh satu aja. soalnya Ya, itulah disangkanya saya marah-marah. Macam mana ini kok sangka saya marah-marah? Nggak ada saya marah-marah, Tretan, nggak ada. Ya, salum. Oke, kita bahas tentang pernyataan dari Pak Mardin karena kita harus menyelamatkan beliau ya, saudara ya. Ya, kita jangan menyebut merek nanti kena potai ya kayak tadi Mbak Prais ya. Karena di sana nanti kepanasan Pak. Ya. Jadi Bapak Mardin ini menikah dengan orang seberang karena merasa bahwa sulit untuk mendapatkan pendamping atau pasangan yang seiman. Nah, tapi akhirnya Pak Mardin ikut ke seberang. Menikahnya secara seberang ya Pak ya, betul Pak Mardin? Iya Bu Gem. Oke. Iya betul. Ya. Oh, di sini artinya secara bahasa kasarnya aja ya Pak ya, jangan halusnya Pak. Karena kita ini harus bisa kadang makan nasi aking, kadang makan bubur. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, betul. Orang Kristen harus mampu kadang makan bubur, kadang makan nasi aking atau nasi kering, nasi keras. Orang Kristen yang mau bertumbuh imannya, ya, orang Kristen yang mau tumbuh imannya jangan cuma makan bubur dan susu. Ya, maaf ya Bapak Ibu ya, Pak Mardin. Saya senang loh dengan Pak Mardin ini. Beliau ini pernyataannya dengan luar biasa, saudara. Kita belajar sama Pak Mardin dengan saya, ya. Harus tahan banteng, betul saudara Yoke, ya. Di sini kita menjadi anak Tuhan tuh jadi anak pengikut Kristus itu jadi anak yang terang, Pak. Dan sebenarnya apa sayang?
Dan seharusnya dan sebenarnya adalah kita sebagai orang Kristen harus memisahkan diri ya dari dunia yang jahat, termasuk dengan metode, tujuan dan rencana setan. Ingat, rencana setan saya katakan. Setan mau membuat anak Tuhan jatuh dalam dosa. Setan mau membuat kita tidak merdeka dengan iman kita. Ya, cara setan apa? Satu, membuat akal pikiran kita, hati kita merasa aku susah mencari pasangan hidup yang seiman. Ingat, artinya kita tidak mendahulukan kerajaan Allah. Dalam firman Tuhan dikatakan tadi, Adek, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambah-tambahkan, Pak. Tahu nggak Pak Mardin? Banyak, mohon maaf, kalau banyak nanti sangat saya sombong ya kan. Ada orang, saya suka sama Bu Diana, ya. Saya punya kebun sekian hektar. Saya mau ngasih mahar katanya. Sampai saya nggak bohong saudara, ada anak saya yang laki-laki ini saksinya, saya mau dikasih mahar 10 M, ya. Ada juga yang mau ngasih saya dikasih mobil ribon. Mobil udah nyampe di rumah nih. Tapi kenapa hati saya tidak? Ya. Saya memang kita nggak usah munafik saudara ya. Kita nggak usah munafik. Sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, saya nggak ada gajinya. Saya nggak mau munafik. Saya mau makan juga butuh uang. Betul? Nggak usah munafik lah. Ya, Anda mau mendapatkan hamba Tuhan, kita nggak butuh uang, ya. Terus ada yang mengatakan nggak butuh beras, nggak butuh makan. Saya nggak munafik, ya. Saya punya anak, saya menghidupi diri saya dan anak saya dan semua anak-anak yang saya berkati di sini, yang mau saya bantu. Jangan munafik untuk beritakan firman Tuhan, amin. Saya memang membutuhkan uang. Kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa makan, ya. Kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa membangun gereja. Kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa bangun pastor ini sampai selesai. Kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa pelayanan, karena pelayan juga butuh dana. Amin. Kita fair-fairan aja saudara. Tapi ingat, segala-galanya jangan kita jual Tuhan. Kalau kita yang percaya saudara, ya, kita harus yakin Tuhan itu pasti memberkati kita dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Amin. Anda mau mendengarkan orang berkhotbah, ya kan? Tapi munafik. Dibilang saya nggak butuh uang. Jangan munafik, saudara. Ya. Tapi ingat, pelayanan itu bukan tujuannya hanya untuk uang. Iman yang benar, ya, Anda yakin dan percaya. Berkat itu, ya, mengikuti diri kita. Kalau kita jujur sama Tuhan, maka kita akan jujur dengan manusia. Kalau kita nggak jujur sama Tuhan, ya, jangan harap Anda diberkati oleh Tuhan. Jangan munafik. Jangan munafik dibilang saya melayani Tuhan ya. Melayani Tuhan harus tulus. Tapi tujuannya bukan fulus. Amin. Masuk nggak saudara? Melayani Tuhan itu dengan tulus. Tapi jangan sekali-kali tujuannya fulus. Nah, jadi apa bedanya saat ini dengan Pak Mardin? Saya katakan Bapak menjual Yesus karena sudah ingkar. Bapak nggak yakin dengan janji Tuhan ya dan amin. Saya nggak menghakimi ya Pak ya. Kita belajar loh. Kita semuanya belajar dari Pak Mardin juga. Kita nggak boleh menghakimi Pak Mardin berdosa lah begini. Jangan saudara. Penghakiman dan pembalasan itu adalah milik Tuhan. Amin. Kita nggak berhak menghakimi orang. Tapi kalau ada saudara kita butuh pencerahan, butuh kekuatan, menguatkan iman maksudnya saudara, kita harus. Nggak perlu pendeta yang mengatakan itu. Kita sebagai orang yang percaya anaknya Tuhan, wajib untuk memberitakan firman Tuhan. Wajib kita memberitakan. Jangan takut dimusuhin sama Pak Mardin. Pak Mardin luar biasa. Beliau nggak munafik. Saya merasa bunda, mencari pasangan hidup yang seiman itu sulit. Tapi ingat saudara, saya dulu pernah mau dibeli iman saya dengan 10 M. Ya. Betul Pak Mardin, yang penting jujur.
salut saya. Ya. Saya katakan, Pak Mardin, jangan jual Yesus. Dan apa yang dilakukan Bapak sama dengan menjual Yesus. Karena Bapak belum percaya janji Tuhan ya dan amin. Bapak belum dimerdekakan secara iman, Pak. Orang yang merdeka secara iman, dia tidak akan meninggalkan Tuhan dengan dalam keadaan apapun. Meskipun Bapak bilang, saya dalam keadaan sakit, Bu, ya, saya sudah mengikut, dan artinya Bapak sudah mengucapkan syahadat, ya, artinya Bapak sudah mengingkari Tuhan. Satu, mohon maaf Bapak Ibu ya, saya bukan marah ya, ini memang gaya saya, logat saya, ya Bapak Ibu ya, bukan karena saya kasar, enggak, ya. Bagi Anda saat ini yang mungkin salah paham, logat saya seperti ini. Itu yang pertama. Bapak nggak percaya sama Tuhan kalau Bapak akan dikasih atau diberikan pasangan hidup yang seimbang. Ya. Bapak jangan khawatir. Kalau Bapak merasa kita semua anak Tuhan di sini loh ya, kita percayakan hidup kita sama Tuhan, jangan khawatir. Tuhan akan memberikan itu jika itu sudah yang terbaik untuk Bapak. Ya. Orang Kristen harus memisahkan diri dari dunia yang jahat, termasuk dari metode-metode seperti ini dan pola pikir seperti ini, menyangka bahwa aku kalau nggak menikah akan sendirian. Maka dari itu, karena yang menyukai saya dan saat ini yang perhatian dengan saya adalah orang yang tidak seiman, ya udah deh, aku mau ikut dia. Yang penting aku bisa menikah, aku memiliki keturunan. Pak Mardin, Anda saat ini dikasih oleh Tuhan. Pak Mardin, saat ini Anda disayang sama Tuhan. Pak Mardin, saat ini Anda masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk bertobat. Ya, bukan berarti bahwa saya menyalahkan Bapak, tetapi saya ingin membawa Bapak ya ke dalam koridornya Tuhan. Merdeka Pak, secara roh, merdeka secara iman. Ya, kalau saya jadi Pak Mardin, ya, saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Saya akan kembali dengan iman saya. Masalah pasangan hidup saya, ya, beliau mau mengikut saya atau enggak urusan dengan saya, ya. Tapi sebisa mungkin Pak, jangan menceraikan, jangan meninggalkan, ya. Saya dosa kalau menyuruh Bapak ceraikan pasangan Bapak. Tidak, itu bukan otoritas saya, ya. Tapi yang pasti, orang Kristen harus bisa memisahkan diri dari dunia yang jahat. Karena iblis mau melakukan segala macam cara untuk menjatuhkan anak Tuhan. Saya kan tadi saudara, ya, pasangan tidak seimbang ini juga banyak dilakukan karena bisnis, karena fulus, karena kesehatan. Banyak, iblis kan banyak akalnya, betul nggak? Iya. Kayak saya Pak, saya mempercayakan hidup saya kepada tangan kasih Tuhan. Saya nggak takut sendirian Bapak Ibu, karena kita memiliki Tuhan. Allah kita ya Allah yang Immanuel. Allah kita Allah yang Immanuel. Kita jangan menganggap bahwa Tuhan itu nggak bisa membuat kita merdeka gitu loh. Tuhan itu tuh baik. Tuhan itu mampu. Tuhan Yesus, Tuhan pasti sanggup. Kalau Anda masih menjual Tuhan, Anda menjual Tuhan Yesus, berarti Anda mengatakan secara tidak langsung Tuhan nggak sanggup untuk berkarya hidup kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Selama Bapak tidak hidup dalam pertobatan, artinya Bapak Mardin belum merdeka secara iman. Amin, Tretan. Jangan pernah takut Pak. Ya, itu ada anak saya.
Saya aja mau dikasih mahar 10 M, saudara. Saya mau dikasih rumah. Saya mau dikasih mobil. Mobilnya udah nyampe. Saya bilang ke anak saya, kembalikan. Kalau saya mau, wah ngapain saya pelayanan kayak begini, ya kan? Ke kampung-kampung, nggak ada gajinya, dengan lo ngepeng. Tapi saya percayakan diri saya pada Tuhan. Anda tengok Bapak Ibu, saya di sini, ya, bukan hanya satu orang yang saya bantu murtadin. Ada beberapa murtadin, tapi yang saya nampakkan kepada Anda adalah satu. Karena saya tidak akan pernah menampakkan misi dan visi saya untuk melayani Tuhan, termasuk murtadin itu, saya tampakkan kepada Anda semua. Maaf saudara, saya tidak mau menampakkan beberapa murtadin yang saya layani. Satu aja yang saya nampakkan, ya, udah heboh. Satu orang yang saya tampakkan, si Malik Manson aja, dibilangnya Ibu Diana itu tinggal dengan berondong. Saudara, baru satu orang yang saya nampakkan, padahal seumuran dengan anak saya. Dan dibilang Ibu Diana itu sedang apa? Mau pelihara berondong. Ini Bapak Ibu, saya nggak pernah takut untuk dihujat. Saya nggak pernah takut digosipin. Saya nggak pernah takut difitnah. Ya, justru saya kasihan. Janganlah Anda dibutakan oleh iblis. Ya. Ingat saudara, saya melayani Tuhan, bukan saya melayani manusia. Saya bukan orang kaya. Enggak, mau makan aja kalau nggak ada duit, nggak dong hepeng, nggak ada beras, saya puasa. Ya. Kalau saya nggak nge-live beberapa hari karena saya nggak ada kuota. Mana Anda tahu? Tapi saya nggak pernah minta-minta. Ya. Saya minta sama Tuhan umur panjang, saya sehat, saya bisa melayani Tuhan. Hidup saya ini melayani Tuhan. Ya. Saya kasihan dengan orang-orang yang ngomong saya ini pelihara berondong. Ya, Anda nggak tahu kalau saya melayani orang kayak modelnya, mohon maaf ya, seorang artis misalnya seperti Lucinta Luna. Anda pikir saya juga kayak beliau? Ingat saudara, bukan makan dan minum. Udah tahu kan ayat Alkitab di Kristen? Bukan makan dan minum yang diharamkan, tapi apa yang keluar dari bibir mulutmu memuliakan Tuhan. Bagaimana memuliakan Tuhan? Hamba Tuhan aja yang melayani aja Anda hujat. Saya kasihan saudara. Meskipun Anda mau menggosipin saya, mau ngomongin apapun tentang saya, ya, biar itulah. Itu Tuhanlah yang akan, kalau saya melakukan dosa, ya, biar Tuhan yang menghukum saya. Satu hal, bagi Anda yang gosipin saya memelihara berondong karena saya menolong orang lahir baru, jika saya melakukan dosa, bukanlah manusia yang menghukum saya, tapi Tuhan. Ya. Saya tidak takut menghadapi, ya, gosip-gosip apapun tentang saya dalam pelayanan. Biarlah saya dan Tuhan yang tahu, ya, visi misi saya, ya. Karena bukan Anda yang ngasih saya makan, Tuhan yang memberkati saya, Tuhan yang ngasih saya makan. Anda tidak tahu pelayanan saya selama kurang lebih 3 tahun untuk membantu murtadin, ya. Anda nggak tahu, suatu saat Tuhan akan jamah hati Anda yang jahat dengan saya. Saya bukan artis yang bisa pura-pura saya sedih. Tapi ingat dalam firman Tuhan, pembalasan adalah hanya Tuhan, bukan saya. Saya tidak mencari pembenaran. Ya. Saya nggak pernah takut. Buat saya melayani Tuhan adalah harga mati. Pak Tom,
Saya nangis ini karena sedih, Pak. Sedih. Karena kok ada orang yang memfitnah seperti itu. Hidupnya aja masih belum bisa memberkati dan menolong orang murtadin secara langsung. Ya. Mungkin orang itu lupa bahwa pelayanan ini juga butuh dana. Ya. Saya nggak munafik, Bapak Ibu. Ya. Pelayanan murtadin ini membutuhkan dana. Dan saya kena percaya Tuhan akan memberkati semuanya. Tuhan akan memberkati semuanya, Pak. Saya nggak pernah takut kok. Saya nggak pernah takut. Saya nggak pernah takut digosipin ini itu. Bodoh amat buat saya. Yang penting satu, saya tidak melakukan dosa. Jika orang yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan berbuat dosa,